Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tevin Lim, perwakilan dari kelompok 1. Jadi kami akan membuat web inventory office yang menggunakan bahasa C#. Untuk frontend-nya kami menggunakan bahasa HTML dan CSS dan JavaScript. Kemudian anggota kami terdiri dari saya sendiri, Tevin Lim, Michael, Jackie, Calvin, Delvin, dan Brengki. Selanjutnya saya akan menampilkan desain dari web kami. Pertama-tama ini desain login kami. Dan di bawah ini homepage kami. Di atasnya ada navbar, dropdownnya itu ada consumable item, asset item, user account, dan username yang login. Kemudian sampingnya itu registration. Nah, untuk di samping kirinya itu ini nama username yang login. Kemudian di bawahnya itu interest untuk memudahkan user ketika mau memindah form. Dan ini ada image, dan sampingnya itu jumlah data-data yang sudah terdaftar di consumable item. Kemudian ini master data dari consumable item, dan rata-rata desain kami seperti ini untuk report dan master data. Dan untuk menginput data-data ini desain kami menggunakan HTML dan CSS. Kemudian untuk membagikan grup ini bisa mengakses form mana saja, desain kami seperti ini. Jadi selanjutnya untuk target dari web kami itu karyawan-karyawan yang ada di kantor yang kemungkinan setiap harinya akan terjadi transaksi, baik itu stock in, stock out, ataupun peminjaman pengeluaran, agar semua terdata dengan baik. Kemudian selanjutnya saya akan langsung menampilkan saja desainnya dari web kami. Ini desain loginnya, semua sudah responsif. Oke, kita masuk aja. Di sini user bisa klik. Nah, di sini muncul ID seperti npm untuk membedakan setiap user yang registrasi. Nah, di sini seperti biasa desainnya. Di sini ada dropdownnya ada 4 ya. Ada listnya, ada consumable item, consumable report, stock in consumable item, stock out consumable item. Ini consumable item, masuk datanya seperti yang tadi sudah ditampilkan. Di sini report, semua yang sudah terjadi transaksi akan muncul nanti di sini. Di sini terus ada stock in-nya. Ini untuk stock in. Ini form untuk input stock in. Karena belum ada datanya, jadi ini masih kosong. Di sini ada stock out juga. Semua data table itu bisa diekspor juga di sini. Terus di sini ada asset item. Di sini ada borrow, bisa return juga. Ini buat add asset item, buat ketika ada aset item yang baru bisa diinput di sini. Ini untuk reportnya, semua nanti detail-detail peminjaman dan pengembalian, kapan peminjamannya, kapan pengembaliannya, semua terdata di asset item report. Di sini user bisa input grupnya apa aja, ada grup, ada form. Ini master data untuk user. Nah, ini setiap grup bisa akses form mana saja di sini. Misalnya ada admin ini bisa akses form semua ini. Nah, bisa juga view only seperti yang ini tadi, F asset report. Jadi user cuma bisa view only di sini. Terus ada group versus user. Nah, di sini tinggal select ya Tevin. Nah, dia menjadi
Grupnya itu grupnya admin. Jadi bisa mengakses semua form yang sudah kami buat di grup versus form. Nah, ini user data, user yang ketika kita registrasi, maka semua data-data akan muncul di user registration master data. Selanjutnya di nama username ini ada edit profile dan logout. Dan untuk registrasi seperti biasa mengisi form. Jadi untuk diagram database-nya, seorang user pasti distrukturisasi oleh grup. Sebaliknya juga, grup akan terstruktur oleh user. Jadi akan menghasilkan grup versus user untuk menentukan user tersebut berada di grup yang mana saja. Kemudian selanjutnya begitu juga dengan grup, akan dapat mengakses beberapa form, sehingga menghasilkan database grup versus form untuk menentukan grup tersebut bisa mengakses form yang mana saja. Selanjutnya itu, seorang user dapat melakukan pemasukan atau pengeluaran barang yang sudah terdaftar di add consumable item, sehingga memunculkan database transaksi yang disebut consumable inventory yang berisi data pemasukan dan pengeluaran barang. Begitu juga dengan asset item. Untuk barang yang tidak sekali pakai, maka user dapat melakukan peminjaman atau pengembalian barang yang sudah terdaftar di add asset item. Kemudian data-data peminjaman dan pemasukan terdaftar di asset item ini. Selanjutnya untuk flowchart-nya, untuk sampai ke halaman homepage web kami, pertama-tama user membuka web kami, kemudian akan menampilkan form login. Kemudian user akan menginput username dan password user. Kemudian proses validasi login. Jika username dan password salah, maka akan memunculkan notif kesalahan dalam username dan password dan kembali pada tampilan login. Jika username dan password benar, maka akan memunculkan notif sukses dalam login dan akan menampilkan homepage web kami. Jadi kesimpulannya, kami akan membuat web inventory office menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan C#. Kemudian untuk softwarenya yang kami pakai itu Visual Studio 2015 dan database-nya itu SQL Server 2014. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.